Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat dipertemukan kembali untuk melaksanakan pembelajaran online pada mata pelajaran fikih negeri. Untuk pertama kalinya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Fitriana SPDI. Mapel yang akan saya ampuh yaitu fikih negeri. Di sini ada bisa dibaca bahwa ada nama saya, ada mapel, terus kemudian ada nomor telepon atau WA yang bisa anak-anak hubungi kalau butuh pertanyaan atau apapun. Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Ilahadiniya Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya kita langsung ke materi yaitu konsep fikih dalam dan ibadah dalam Islam. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan konsep fikih dalam Islam, yang kedua yaitu menjelaskan ruang lingkup fikih, yang ketiga yaitu mempresentasikan konsep fikih dalam Islam. Nah, di sini ada peta konsepnya. Yang pertama yaitu syariah. Kita nanti akan menjelaskan tentang syariah. Yang pertama yaitu ada konsep syariah Islam, yang kedua yaitu tujuan dan prinsip syariah Islam, yang kedua ibadah. Ibadah ini nanti dibagi menjadi dua yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang ketiga yaitu fikih. Fikih ini nanti tata pelaksanaan ibadah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikun yang secara bahasa berarti fahmun amikun, yaitu pemahaman yang mendalam. Ilmu fikih yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Anak-anak ini nanti bisa mencari definisi fikih dari berbagai yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Definisi fikih ini nanti ada beberapa yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Nanti bisa mencari dari berbagai sumber, bisa dari buku paket atau LKS atau internet juga boleh. Selanjutnya yaitu ini ada satu yaitu definisi fikih menurut ulama usul fikih, yaitu sebagai sekumpulan hukum amalia yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Nah, ini nanti ilmu fikih ini yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih ini nanti dibagi ada dua bagian, ada ibadah dan juga muamalah. Ibadah yang pertama yaitu ibadah. Ini menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan manusia dengan Tuhannya ini apa aja? Ada nanti mengatur tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu muamalah. Ini bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jadi sudah paham ya untuk ilmu untuk fikih itu sendiri apa sih gitu ya. Selanjutnya kita ke sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih ini ada periode risalah, ada periode sahabat, dan juga periode tabi'in, dan yang terakhir yaitu periode taklid. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu di periode risalah. Periode risalah ini ada sejak pada zaman Rasulullah. Pengambilan hukum oleh Rasulullah SAW didasarkan kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya.
Demikian juga segala tindak tanduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dibimbing oleh wahyu ilahi, dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Yang kedua, periode sahabat. Periode ini berkembang setelah wafatnya Rasulullah sehingga berakhirnya kekuasaan Muawiyah dan bin Abu Sufyan. Di periode sahabat ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi di periode sahabat ini kita sudah punya pegangan, yaitu ada Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu periode tabi'in. Periode ini dimulai sejak abad ke-2 Hijriah, tepatnya pada masa tabi'in dan para mujtahid, di mana setelah daulah Islamiyah berkembang. Pada periode ini, tepatnya pada masa Abbasiyah, disebutkan juga masa mujahidin dan masa pembukuan fikih. Karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa ini juga telah muncul imam-imam dalam fikih seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Anak-anak pasti sudah kenal dengan 4 imam fikih itu sendiri ya. Hal ini menjadi bukti bahwa pada periode ini perkembangan Islam berada pada masa keemasannya. Yang terakhir yaitu periode taklid. Pada masa taklid, para fuqaha mempropaganda mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang lebih menonjolkan pendapat yang lebih sesuai dengan imam yang mereka ikuti. Sikap taklid ini disebabkan karena para fuqaha kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Selain itu, mereka juga terlalu fanatik terhadap imam yang mereka ikuti, sehingga mereka tidak berpikir apakah pendapat itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Selanjutnya kita hukum mempelajari fikih, fungsi dan keutamaannya. Hukum mempelajari fikih bagi umat Islam adalah fardhu ain, yaitu kewajiban yang harus dijalankan bagi tiap-tiap mukallaf dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Jadi wajib kepada kita untuk mempelajari ilmu fikih itu sendiri. Fungsi fikih sebagaimana disebutkan Asy-Syarbani dalam kitab Al-Iqna adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Namun jika boleh menambahkan penjelasan di sini, alangkah lebih tepatnya jika ditambahkan untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, kita lanjutkan ke keutamaan fikih ini apa sih? Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam riwayatnya sebagai berikut, yaitu sebagaimana dijelaskan bahwa wafatnya 1000 orang ahli ibadah yang selalu berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam hari itu lebih ringan daripada wafatnya seorang alim yang mengerti tentang hukum halal haram. Kita lanjut ke pembagian fikih. Para ulama fikih telah membagi dalam beberapa pengelompokan dan pembagian fikih. Yang pertama yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdhah atau ibadah murni. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, ahwalus syakhsiyah. Yang keempat yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Yang kelima yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara. Selanjutnya yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Kemudian hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai. Selanjutnya yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdhah atau murni. Kita lanjutkan. Kita langsung ke perbedaan fikih dan syariah. Ini perbedaan fikih dan syariah.
Kalau fikih ini yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan syariah bersumber dari para ulama dan ahli fikih. Tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan juga hadis. Jadi kalau yang fikih tadi kita terpaku pada Al-Quran dan hadis saja, sedangkan yang syariah ini dari para ulama atau ahli fikih, tapi tetap merujuk pada Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, hukumnya bersifat qat'i, pasti, tidak bisa dirubah karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang syariah ini hukumnya bersifat dhoni, masih berupa dugaan. Yang ketiga, yang fikih, hukum syariahnya hanya satu, universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan yang syariah berbagai ragam cara pelaksanaannya. Yang keempat, tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Karena ini memang murni dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Rasulullah. Sedangkan yang syariah adanya campur tangan ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukumnya. Selanjutnya yaitu pengertian syariah. Secara bahasa, syariah berarti sumber mata air yang digunakan untuk minum. Ini secara bahasa. Kemudian syariah juga berarti as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah yaitu segala sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Syariah memiliki kebenaran mutlak yang harus diikuti. Syariah juga dijadikan sumber ulama dalam pembentukan fikih. Itu tadi untuk pengertian syariah. Selanjutnya ke tujuan syariah secara khusus. Tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasid al-syariah ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama untuk memelihara agama, hifz al-din, yaitu untuk menjaga, memelihara tegaknya agama di muka bumi. Agama diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup dalam hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua yaitu memelihara jiwa, hifz al-nafs, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. Yang ketiga yaitu memelihara akal, hifz al-aql, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk selain Allah. Jadi akal ini hanya diberikan kepada manusia saja. Yang keempat, memelihara keturunan, hifz al-nasl, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga. Salah satu bentuknya adalah hukum tentang pernikahan yang telah banyak diatur dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang terakhir yaitu memelihara harta, hifz al-mal, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Kita lanjutkan. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalau ada pertanyaan boleh WA ke nomor yang sudah saya berikan di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. File video. Video niki proses bentar ini. Aduh, Tuh, si bekerja. Mbak kopi ndek flash diskku, Sirul kok Dudin kok kan anu Mbak, ngilikno. Sing wekku sing iki mang lho. Kok dikirim nang Mbak Cici. Sik bentar ini.
Iki sih. Sing iki manggan iki sing terakhir. Nggih. Turun sih tenang. Niki di kopi dhisik ya. Proses. Iki lho Mbak, kopi nak flash band Sing pundi? iki. Sing niki ta? Kau nyilik nang kirim nang Mbak Cici. Gede ya. Piro itu? Ya, 100 MB tambahan, Mbak. Nggih. Pen mang tambah pirang MB wan suwe. Google Meet ya. Google Meet itu tapi yang nek PowerPoint ya. Niki. Heeh. Sama Mbak Ibu. Di WPM. Sing pundi Bu niki ta? Iya. Kok ngene lho Bu, kok nang gak tadi. Pas ngoceh Bu. Loh, masuk gak tadi sih, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong Kak Sido bolak-balik tadi. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan gak buka Semoga PowerPoint aja anak-anak tuh. dalam keadaan sehat walafiat supaya Iki biasanya buka iki mah kayak aneh banget, Mbak. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saat ini sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat dipertemukan kembali untuk melaksanakan pembelajaran online pada mata pelajaran fikih negeri. Jarno itu Untuk pertama kalinya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Fitriana SPDI. Mapel yang akan saya ampuh yaitu fikih negeri. Di sini ada bisa dibaca bahwa ada saya ada mapel, terus kemudian ada nomor telepon atau WA yang bisa anak-anak hubungi kalau butuh pertanyaan atau apapun. Sebelum kita mulai, berarti ya tak kopi. Yo. Aduh, alah. Jane pinjeng kelas 11, tapi durung gawe PowerPoint ini.